Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kekongruenan dua segitiga. Nah, sebelumnya kan kalian telah membahas tentang kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang kita membahas tentang segitiga. Baik, terlebih dahulu kalian harus ingat pelajaran kalian yang telah lalu. Jadi syarat kekongruenan. Jadi dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kedua syarat ini harus dipenuhi sehingga dua bangun dikatakan kongruen. Baik, kita masuk ke contohnya supaya kalian lebih paham. Di sini kita akan tentukan apakah dia kongruen atau tidak. Kita kepasang yang pertama ini sama-sama berbentuk persegi. Ini merupakan foto lukisan ya, berbentuk persegi. Nah, sekarang kita cek apakah dia memenuhi kedua syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai kongruen. Nah, kita cek yang pertama sisinya, sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, ini 40 cm dan ini juga 40 cm, maka dia sama panjang. Di sini otomatis juga 40 cm dan di sini juga 40 cm karena dia persegi panjang. Nah, di sini 60 cm, sisi yang di bawah 60 cm, di bawah juga 60 cm, yang di atas juga pasti akan sama. Maka syarat yang pertama untuk pasangan foto lukisan ini sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita cek sudutnya. Sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sekarang kita cek, dia kan berbentuk persegi panjang. Dia tegak lurus, maka dia pasti membentuk sudut 90 derajat. Maka besar sudutnya di sini semuanya pasti 90 derajat. Nah, di sini juga demikian, karena dia juga berbentuk persegi panjang, maka dia pasti memiliki besar sudut 90 derajat. Maka semua sudutnya itu sama besar bagi yang bersesuaian. Maka syarat yang kedua ini juga sudah terpenuhi, memiliki sudut yang besarnya sama untuk sudut yang bersesuaian. Maka bisa dikatakan dua bangun ini adalah dua bangun yang kongruen. Oke, kita pindah ke bangun selanjutnya. Di sini ada belah ketupat yang panjang sisinya itu sama semua, karena simbolnya ini sama ya, maka panjang sisinya sama, yaitu sama-sama 4 cm. Nah, di sini juga ada persegi, panjang sisinya juga sama-sama 4 cm. Oke, baik, jadi syarat yang pertama ini sisi yang bersesuaian sama panjang. Dia sudah terpenuhi untuk syarat yang pertama, sisinya sama-sama 4 cm. Nah, sekarang kita cek sudutnya bagaimana. Nah, ini kan persegi, maka dia tegak lurus di sudutnya pasti dia membentuk 90 derajat. Nah, sementara untuk belah ketupat di sini kan dia membentuk sudut tumpul, dia tidak 90 derajat. Maka otomatis sudutnya tidak sama besar. Sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi, sehingga bisa dikatakan dua bangun ini tidak kongruen. Nah, sekarang kita bahas bangun yang ketiga. Di sini ada lukisan juga. Ini 40 cm dan di sini juga pasti 40 cm karena di sini 40 cm. Maka sisinya untuk yang di sebelah kanan kiri dia bersesuaian. Nah, sekarang kita cek sisi yang di atas 30 cm, sementara di bangun yang kedua 80 cm, maka dia tidak sama. Maka syarat yang pertama tidak terpenuhi. Karena syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka bisa kita pastikan bahwa kedua bangun ini tidak kongruen tanpa mengecek lagi sudutnya, karena syarat yang pertamanya sudah tidak terpenuhi. Sedangkan untuk dikatakan sebagai kongruen, maka kedua syarat ini harus terpenuhi. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita bahas kekongruenan dua segitiga. Untuk kekongruenan dua segitiga syaratnya sama,
dengan kekongruenan bangun datar, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama tadi, sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Namun untuk segitiga, kita tidak perlu mengecek semua sisi dan semua sudut untuk mengetahui apakah dia kongruen atau tidak. Namun jika dia sudah memenuhi salah satu kondisi berikut ini, maka bisa kita langsung menyatakan dia kongruen atau tidak. Kondisi yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa juga disebut dengan kriteria sisi. Ya, jadi ketiga pasang sisi yang bersesuaian maksudnya ini simbol yang sama dia sisi yang bersesuaian dan sama panjang ketiganya, maka dia sudah pasti kita bisa nyatakan bahwa dia kongruen tanpa harus mengecek lagi besar ketiga sudutnya yang lain. Nah, kondisi yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini sisi yang bersesuaian yang di sini dengan yang ini sama panjang, ini juga sama panjang, dan sudut yang diapitnya juga sama besar, maka dia sudah pasti bisa kita katakan kongruen tanpa mengecek lagi sisi dan sudut yang lain. Kondisi yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, biasa juga kita sebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Ini sudut yang bersesuaian di sini sama besar dan ini juga sama besar dan dihubungkan dengan sisi yang sama panjang, maka dia pasti kongruen. Kondisi yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut sisi. Ini dua sudut yang bersesuaian, ini yang dikatakan bersesuaian yang memiliki simbol yang sama, dia memiliki besar sudut yang sama dan satu sisi yang sama panjang, maka pasti dia sudah kongruen. Dan kondisi yang kelima, ini khusus untuk segitiga siku-siku atau segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, maka kita hanya cek dua pasang sisinya yang bersesuaian. Apabila dia memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian ini, maka dia pasti sudah dua segitiga yang kongruen. Oke. Supaya kalian lebih paham, kita bahas contoh yang ada di buku. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 225. Jadi di sini contoh yang pertama, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Oke, jadi ini segitiganya. Kita perhatikan. Jadi untuk membuktikan apakah dia kongruen atau tidak, kita harus mengetahui atau mencari tahu dia memenuhi kondisi yang mana dari kelima kondisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kita perhatikan terlebih dahulu, kita cari sisi yang bersesuaian ini dan sama panjang. Kita perhatikan sisi AC itu kan dia sama panjang dengan CE dan bersesuaian dengan CE, simbolnya juga sama. Jadi AC itu sama dengan CE. Oke, jadi kita sudah dapatkan satu sisi yang sama panjang dan bersesuaian, yaitu AC dengan CE atau EC. Nah, sekarang perhatikan lagi sisi BC dengan DC, dia juga bersesuaian dan sama panjang berdasarkan simbolnya. Maka kita sudah dapatkan dua sisi yang sama panjang dan bersesuaian. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini di sudut ACB, di sudut C untuk segitiga ACB dan sudut C juga untuk segitiga DCE atau ECD, dia kan saling bertolak belakang. Nah, kalau untuk sudut yang bertolak belakang seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa sudutnya itu sama besar. Maka kita juga sudah dapatkan bahwa sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Maka ini kan sudah kita dapatkan memenuhi kriteria sisi sudut sisi, maka bisa kita pastikan bahwa atau sudah kita buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC dengan memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Nah, sekarang kita bahas contoh yang kedua.
Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke, kita cari dulu sisi yang bersesuaian. Karena di sini ada kelihatan bahwa ada sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Ini sisi yang pertama adalah PQ dengan QR. Dia itu simbolnya sama panjang dan dia juga bersesuaian. Maka kita sudah dapatkan bahwa sisi PQ dengan QR atau RQ itu sama panjang. Dan sisi selanjutnya yaitu PS, dia itu bersesuaian dan sama panjang dengan SR atau RS. Jadi dia sama panjang. Jadi kita sudah dapatkan dua sisi yang sama panjang. Nah, sekarang kita perhatikan QS atau SQ. Dia sisi yang berhimpit untuk segitiga PQS dan segitiga RQS. Dia berhimpit, makanya sudah bisa dipastikan bahwa dia juga akan sama panjang. QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS. QS ini dia berhimpit. Maka bisa kita pastikan atau sudah kita buktikan bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Jadi ada 3 sisi yang sama panjang dan bersesuaian. Oke.